Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1, bantuan dalam bentuk isyarat dapat mencakup tangan, lengan, muka, atau gerakan tubuh lainnya yang dapat mengkomunikasikan informasi visual secara spesifik disebut A. Verbal prompts, B. Gestural prompts, C. Physical prompts, atau D. Peer tutorial. Nah, ini terkait dengan gerak ya teman-teman, tangan, lengan, muka, atau tubuh. Berarti gestur ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah B. Gestural prompts. Adapun penjelasannya, gestural prompts adalah bantuan dalam bentuk isyarat dapat mencakup tangan, lengan, muka, atau gerak tubuh lainnya yang dapat mengkomunikasikan informasi visual secara spesifik. Nomor 2, berikut ini adalah pertimbangan bila menggunakan metode ceramah. Kecuali A. Peserta didik benar-benar memerlukan penjelasan, misalnya karena bahan baru atau guna menghindari kesalahpahaman. Ya, ini betul ya teman-teman. B. Benar-benar tidak ada sumber bahan pelajaran bagi peserta didik. Nah, ini betul atau tidak teman-teman? Ya, ini betul ya teman-teman. Lalu C. Bila peserta didik sedikit jumlahnya dan memerlukan berbagai metode dalam penyampaian pembelajaran. Nah, ini bukan ya teman-teman, sedikit atau banyak, itu tidak ngaruh. Lalu D. Menghadapi peserta didik yang banyak jumlahnya dan bila menggunakan metode lain sukar diterapkan. Nah, metode ceramah bisa menjadi opsi. Jadi jawaban yang tepat yang bukan yaitu C ya teman-teman. Bila peserta didik sedikit jumlahnya dan memerlukan berbagai metode dalam penyampaian pembelajaran. Adapun penjelasannya, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah peserta didik yang relatif banyak. Nah, ini ya teman-teman, banyak jumlahnya, membutuhkan teknik tersendiri. Lalu yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah yang kelas jumlah peserta didiknya terbatas. Lalu demikian pula dengan penggunaan metode diskusi, perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas dengan peserta didik yang tergolong aktif, dengan kelas yang peserta didiknya tergolong pasif. Lalu dalam hal ini, guru pun dapat berganti-ganti teknik, meskipun dalam koridor metode yang sama. Nomor 3, metode yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu pada peserta didik disebut A. Metode eksperimen, B. Metode demonstrasi, C. Metode problem solving, atau D. Metode penemuan. Tentu peragaan itu didemonstrasikan ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Adapun penjelasannya, metode demonstrasi merupakan metode yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian
atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu pada peserta didik. Nomor 4, cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik disebut A. Metode pembelajaran, B. Pendekatan pembelajaran, C. Teknik pembelajaran, D. Strategi pembelajaran. Nah, ini bonus udah ada ya teman-teman di bawah jawabannya, yaitu C. Teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Nomor 5, cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran disebut A. Metode pembelajaran, B. Pendekatan pembelajaran, C. Teknik pembelajaran, D. Strategi pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman, metode pembelajaran. Nomor 6, yang merupakan ciri mengalami dalam pembelajaran PAIKEM, yaitu A. Melakukan percobaan, B. Memajangkan hasil kerja, C. Tanya jawab, D. Perbaikan gagasan makna. Yaitu A ya teman-teman, melakukan percobaan. Adapun penjelasannya mengalami pengalaman belajar antara lain yaitu melakukan pengamatan, melakukan percobaan, melakukan penyelidikan, melakukan wawancara, dan peserta didik belajar banyak melalui berbuat. Pengalaman langsung mengaktifkan banyak indera. Nomor 7, pembelajaran yang perlu mengaktifkan semua peserta didik dan guru, baik secara fisik, termasuk segenap indera maupun mental, bahkan moral dan spiritual, disebut A. Pembelajaran inovatif, B. Pembelajaran kreatif, C. Pembelajaran yang aktif, D. Pembelajaran yang menyenangkan. Tentu saja mengaktifkan, tentu pembelajaran yang aktif ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah C. Nomor 8, berikut ini manakah yang tidak boleh dipajang dalam pengelolaan pajangan di kelas? A. Hasil karya peserta didik, B. Hasil ulangan, C. Alat peraga yang dibuat guru, D. Buku referensi. Nah, hasil karya peserta didik ini tidak apa-apa dipajang ya teman-teman, tapi jika hasil ulangan ini tidak boleh dipajang. Nah, sebab hasil ulangan itu bukan satu-satunya tolak ukur kepintaran atau kebaikan seorang peserta didik. Masih banyak faktor lainnya yang dapat dipertimbangkan dalam menilai peserta didik ya teman-teman. Nah, dikhawatirkan juga misalnya ada yang kecil kan itu perasaannya sangat terluka ya teman-teman. Nah, kalau yang gede mungkin senang-senang aja. Nah, tapi alangkah lebih baiknya hasil ulangan ini tidak dipajang di dalam kelas. Nah, tapi kalau untuk murid tunanetra mungkin nggak ngaruh ya teman-teman, karena dia nggak lihat. Tapi sama aja, meskipun apapun ketunaannya, bagaimanapun kondisi anaknya, kita sebagai bu guru jangan memajang hasil ulangan. Lalu C, alat peraga yang dibuat guru ini tidak apa-apa untuk pembelajaran, lalu buku referensi ini juga bermanfaat. Jadi yang bukan adalah B, hasil ulangan. Nomor 9, penataan kelas yang bernuansa PAIKEM bagi peserta didik tunadaksa, yang berarti kemudahan bergerak bagi peserta didik untuk berbagai keperluan di kelas adalah A. Mobilitas, B. Interaksi, C. Komunikasi, D. Dinamika. Namanya saja untuk bergerak, yaitu untuk mobilitas. Jawaban yang tepat adalah A. Penjelasannya yaitu masalah mobilitas pada peserta didik dengan gangguan fisik dan gerak muncul karena kurang berfungsinya anggota gerak tubuh secara optimal, karena kelumpuhan atau kekakuan, atau karena hal lain. Nomor 10, karakteristik pendekatan pembelajaran PAIKEM. Nah, yang termasuk dalam karakteristik interaksi adalah A. Presentasi laporan, B. Memajangkan hasil, C. Melakukan percobaan, D. Diskusi.
Tentu adanya interaksi, jika laporan ini tidak ada interaksi ya teman-teman. Memajang hasil juga tidak ada, percobaan juga tidak ada. Jadi, jika ingin ada interaksi harus dilakukan diskusi. Jawaban yang tepat adalah D. Nomor 11, hierarki yang tepat adalah A. Pendekatan, strategi, metode, lalu teknik, atau B. Teknik, pendekatan, strategi, metode, C. Strategi, pendekatan, metode, teknik, D. Metode, pendekatan, strategi, teknik. Nah, kita singkat dengan P, S, M, T ya teman-teman. P itu pendekatan, S itu strategi, M itu metode, dan T itu teknik. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A, pendekatan, strategi, metode, teknik. Nah, adapun hierarki yang tepat adalah ini ya teman-teman, pendekatan, lalu strategi, lalu metode, dan teknik. Nah, ini kita bisa singkat dengan PSMT. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.